Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dwi Fitria Nur Azizah akan mempresentasikan tugas UAS saya yang bertemakan dengan model perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu apa itu model? Model yaitu upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Model menurut Association for Educational Communication and Technology menjelaskan pengertian model yaitu suatu bentuk yang secara konseptual sama dengan bentuk aslinya, dan juga bentuk berupa fisik, suatu deskripsi verbal atau bentuk grafik yang sama dengan sesungguhnya atau yang seharusnya, dan model merupakan bentuk tiruan. Di sini juga terdapat pengertian model dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Ritchie, Klein, and Tracy menjelaskan model adalah representasi realitas yang disajikan dengan tingkat struktur dan keteraturan, dan model adalah bentuk ideal yang disederhanakan dari sebuah realitas. Yang kedua yaitu menurut Snellbaker menjelaskan model adalah konkretisasi teori yang bertujuan sebagai perantara proses dan variabel yang terdapat dalam teori tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah dimaknai bahwa model adalah sebuah rangkaian hubungan yang logis baik dalam bentuk kuantitatif maupun bentuk kualitatif yang mengaitkan ciri-ciri realitas yang relevan secara bersama dengan apa yang menjadi perhatian kita. Jadi dengan demikian dalam sebuah model akan terkandung sejumlah komponen yang menjadi ciri dari suatu realita dan yang saling terhubung secara logis. Model yang pertama yaitu model Performance Based Teacher Education atau biasa disebut dengan PBT. Model perencanaan pembelajaran ini merupakan pengembangan program pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan sistematik. Pendekatan ini mempertimbangkan semua faktor dan komponen-komponen yang ada sehingga pelaksanaan program akan berjalan secara efisien dan efektif. Langkah-langkah dari model ini ada 10 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan asumsi-asumsi secara jelas, eksplisit, dan khusus. Nomor 2 yaitu mengidentifikasi kompetensi, di mana kompetensi-kompetensi harus dijabarkan secara khusus, divalidasikan, dan dites dalam hubungan dengan keberhasilan belajar mengajar. Langkah ketiga yaitu merumuskan tujuan-tujuan secara deskriptif. Yang keempat, menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis asesmen. Yang kelima, pengelompokan dan penyusunan tujuan-tujuan pembelajaran berdasarkan urutan psikologis, yaitu dalam hal ini perlu dipertimbangkan struktur isi pelajaran, lokasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan macam-macam kegiatan, serta kebutuhan psikologis guru. Yang keenam yaitu mendesain strategi instruksional. Penentuan strategi ini didasarkan pada kompetensi yang hendak dikembangkan. Yang ketujuh, mengorganisasi sistem pengelolaan kelas. Yang kedelapan, mencobakan program. Tujuannya untuk efektivitas strategi instruksional, kemantapan alat asesmen, keefektivitas sistem pengelolaan kelas, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu menilai desain instruksional. Yang terakhir, memperbaiki kembali program. Model yang kedua yaitu model Dick, Carey, and Carey. Model perencanaan pembelajaran ini memiliki komponen dengan urutan-urutan tahapan-tahapan sistematis yang lengkap mulai dari analisis, desain, sampai evaluasi sehingga rancangan pembelajaran yang dihasilkan merupakan upaya optimal yang sengaja didesain.
Langkah-langkah dalam model Dig and Carry yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang dimana langkah pertama ini adalah menentukan kompetensi dan kemampuan apa saja yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis instruksional. Langkah kedua ini suatu prosedur untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang mempunyai relevansi dan diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Langkah yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan pada langkah pertama. Perumusan tujuan pembelajaran khusus ini perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kondisi yang diperlukan agar peserta didik dapat melakukan untuk kemampuan atas pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu indikator dan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan instrumen pembelajaran. Langkah keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang di sini bahan ajar itu dapat juga berarti sebuah media atau lembar penilaian, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk membawa dan menyampaikan informasi serta pesan dari sumber belajar kepada peserta didik. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Langkah ke-9, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Untuk langkah terakhir yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif, yang dimana evaluasi sumatif ini merupakan puncak evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Konsep model Dig, Carry and Carry yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melaksanakan analisis instruksional, yang ketiga menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yang kelima mengembangkan instrumen pembelajaran, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, dan yang terakhir mengembangkan dan memilih bahan ajar. Model ketiga yaitu model perencanaan pembelajaran sistematis, yang dimana langkah-langkah model perencanaan pembelajaran sistematis ini yang pertama mengidentifikasi tugas-tugas, yang kedua analisis tugas, yang ketiga penetapan kemampuan, yang keempat spesifikasi pengetahuan, keterampilan beserta sikap, yang dimana hal tersebut ditampilkan sebagai kriteria kognitif, afektif, dan performan. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang keenam, perumusan tujuan. Tujuannya yaitu program atau tujuan pembelajaran ini masih bersifat umum sebagai tujuan kurikuler dan tujuan instruksional umum. Yang nomor 7, kriteria keberhasilan program. Yang kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu program. Keberhasilan itu ditandai oleh ketercapaiannya tujuan-tujuan beserta kemampuan yang diharapkan. Yang kedelapan, organisasi sumber-sumber belajar. Langkah ini menekankan pada materi pembelajaran. Yang ke-9, pemilihan strategi pembelajaran. Yang ke-10, uji lapangan program. Yang ke-11, pengukuran reliabilitas program. Yang ke-12, perbaikan dan penyesuaian program. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakannya uji coba dan pengukuran. Yang nomor 13, pelaksanaan program. Pada tingkat ini perlu dirancang dan dianalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka pelaksanaan program. Yang ke-14 yaitu atau yang terakhir
itu monitoring program. Sepanjang pelaksanaan program perlu diadakan monitoring secara terus dan berkala untuk menghimpun informasi tentang pelaksanaan program. Kegiatan monitoring ini hendaknya didesain secara analisis. Mungkin selama pelaksanaan masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaikan dan diadaptasikan. Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya dikembangkan suatu program yang benar-benar sinkron dengan kebutuhan lapangan dan juga memiliki kemampuan beradaptasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.